Kita review dulu kemarin BI Rate akhirnya mengikuti mayoritas konsensus pasar di mana ekspektasinya itu adalah melakukan pemangkasan sebesar 25 basis poin ke 5,5%. Dan seperti yang kita bahas kemarin, yang namanya konsensusnya itu lebih mayoritas bilang seharusnya dipangkas dan terjadi, normalnya market itu sudah berekspektasi. Jadi kalau misalnya my friends perhatiin intraday perdagangan IHSG kemarin sebelum pengumuman BI Rate dipangkas, indeksnya sempat naik dulu tuh sampai 1% lebih, 1% lebih sedikit lah ya. Setelah itu terjadi koreksi, penutupannya tetap di zona positif, tapi lebih rendah ya dibandingkan sebelum pengumuman BI Rate dipangkas. Jadi sebenarnya secara keseluruhan pasarnya itu sudah berekspektasi lah ini akan kejadian. Dan yang kalau misalnya friends perhatikan, kalau dari sisi asingnya masih terjadi net buy ya kalau misalnya kemarin kita perhatiin. Jadi kalau misalnya kita lihat dengan keadaan kemarin, terus juga kecenderungan asingnya masih kuat ya flow-nya ke IHSG yang sebelumnya itu sempat turun, langsung dibalikin lagi dengan jumlah yang lebih besar. Berarti kita bisa bilang secara momentum keadaannya saat ini nih kecenderungannya cukup bagus lah ya buat pasar di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah apakah akan terjadi koreksi atau tidak? Kalau dilihat dari keadaan sekarang, kalau toh pun terjadi koreksi seperti yang udah kita bahas kemarin dan beberapa hari waktu sebelumnya, harusnya akan menjadi koreksi yang sehat ya, bukan koreksi yang tanda kutip menakutkan atau yang terjadi beberapa bulan sebelumnya. Gimana kalau ternyata tidak terjadi koreksi? Ya kalau nggak jadi terjadi koreksi, my friends masih pegang saham, itu berarti rezeki. Jadi kita hanya mencoba mengingatkan kalau sampai nanti terjadi koreksi bukan suatu hal yang harus dikhawatirkan untuk saat ini. Dan sejauh ini kalau misalnya kita lihat rupiah cenderung stabil dan memang kalau misalnya dari sisi global yang mungkin agak sedikit mengkhawatirkan adalah dari sisi pergerakan US Treasury yield-nya ya. Jadi tadi saya juga lihat ada banyak pertanyaan juga ya memang tadi pagi itu tiba-tiba naik signifikan, naik 2%-an lebih. 2%-an itu maksudnya bukan dari 4% jadi 6%, enggak ya, 4, sekian persen menjadi 4,5, bahkan tadi pagi saya cek yang slow tahun itu udah 4,6%-an. Jadi ini memang ada suatu hal yang berhubungan dengan lelang surat utang negara di Amerika Serikat ya. Jadi mereka rilis yang 20 tahun tapi ternyata demand-nya itu nggak terlalu besar atau tidak sesuai ekspektasi. Bahkan yield yang disesuaikan aja itu di atas ekspektasi, jadi lebih tinggi gitu. Jadi ini yang bikin pasar bonds-nya itu kurang stabil. Tapi kalau misalnya dilihat pagi ini, terus juga instrumen-instrumen yang risikonya lebih berisiko ya, seperti kripto kalau tadi pagi saya cek, dan barusan coba saya cek, sejauh ini masih cenderung kondusif, berarti artinya pasarnya tanda kutip sejauh ini ya tahu lah risikonya mengalami kenaikan, tapi masih ada potensi nih kalau dilihat dari keadaan sekarang. Jadi sejauh ini belum ada suatu hal yang harus dikhawatirkan dari sisi global ya. Meskipun sekali lagi kalau terjadi koreksi, sejauh ini koreksi sehat. Nah pertanyaannya adalah kalau suku bunga dipangkas, sektor apa yang menarik? Jadi saya akan bahas itu terlebih dahulu, baru nanti kita akan bahas dari sisi pergerakan harga emas ya, yang pergerakannya itu nggak ada remnya ya kalau kita perhatikan. Jadi kemarin research kita tuh rilis sektor properti. Jadi kalau misalnya my friends perhatiin, ini benar-benar baru banget dirilis ya kemarin. Ada beberapa hal yang menarik dari sektor properti saat ini. Dan seperti kita ketahui, kalau suku bunganya dipangkas, otomatis sektor yang memang sensitif terhadap pergerakan suku bunga, dia akan lebih diuntungkan. Apakah langsung terefleksi di bulan ini? Enggak ya. Jadi nggak mungkin bisa suku bunga acuannya dipangkas terus langsung yang beli langsung banyak seperti enggak. Tapi biasanya pasar akan merespon terlebih dahulu untuk melihat potensi penjualan dalam waktu 3-6 bulan ke depan. Jadi pasar itu pasti akan bereaksi. Makanya kalau my friends lihat kemarin setelah pemangkasan sektor properti salah satu yang memang mengalami kenaikan meskipun terjadi koreksi masih di zona positif, tapi salah satu yang menguat cukup besar nih di perdagangan kemarin. Nah, pertanyaannya adalah, ini saya mau coba share perspektifnya sektor properti kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain ya, my friends. Jadi di research ini, my friends bisa lihat bahwa secara valuasi, kalau kita ngomongin dari sisi price to earnings-nya, salah satu yang terendah di ASEAN, meskipun Thailand juga salah satu yang terendah juga. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi struktur pasarnya, kita salah satu yang diuntungkan nih, my friends, dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain gitu. Jadi dari sisi regulasi pemerintahnya, dari sisi struktur demografinya, dari struktur potensi permintaan pasarnya, saat ini berdasarkan keadaan saat ini, Indonesia salah satu yang diuntungkan nih dari keadaan
yang terjadi yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan kalau misalnya kita lihat ada salah satu poin yang menarik dari research ini, di sini dikatakan bahwa sebenarnya Thailand tuh salah satu yang bisa dikatakan valuasi itu paling rendah. Tapi secara leverage-nya dari sisi rasio-rasio yang berhubungan dengan leverage ya seperti debt to equity ratio-nya dan beberapa hal yang lain, Thailand itu salah satu yang tertinggi lah kalau dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain. Sedangkan Indonesia atraktif banget dan kalau boleh dikatakan saat ini secara leverage atau rasio leverage-nya itu yang terendah dibandingkan yang lain. Jadi bisa dikatakan potensi return-nya besar, tapi resiko dari sisi resikonya masih lebih terukur lah dibandingkan dengan mereka atau negara-negara lain yang memang secara valuasi itu lebih rendah. Jadi di sini bisa dibilang sektor properti dia memang secara valuasi itu murah. Ya saya ingat banget sehari atau 2 hari yang lalu juga ada yang tanya, memang secara maaf, secara cerita memang murah, secara valuasi murah, tapi memang butuh cerita yang lebih kuat ya. Kemarin pemangkasan suku bunga menjadi salah satu cerita yang bisa mendorong sektor ini lebih positif. Dan kalau misalnya diperhatikan saat ini, nah ini saya coba kasih lihat keadaan saat ini ya. Tolong my friends perhatikan baik-baik. Di sini maksudnya saya bukan bilang bahwa potensi upside ini gede ya. Jadi banyak banget nih orang kalau baca research report tuh cuma hanya ngeliat target price-nya aja gitu. Jadi lupa gitu loh cerita yang lain atau harus lebih sabar. Kalau my friends lihat di sini ada rating buy, di sini juga ada target price-nya, itu bukan berarti harus tercapai dalam waktu bulan depan atau seminggu lagi ya. Normalnya ini akan tercapai dalam 12 bulan ke depan. Dan bisa jadi tidak menyentuh target harganya sudah di-upgrade atau belum menyentuh target harganya sudah di-downgrade. Tapi yang mau saya kasih lihat di sini adalah sektor properti ini memang memberikan potensi upside yang cukup besar untuk saham-saham yang di-cover sama Maybank Research ya. Jadi kalau misalnya lihat di sini ada Pewon, ada CTRA, ada BSD, ada SMRA. Mungkin kalau untuk yang SMRA, my friends harus ingat bahwa SMRA itu salah satu saham yang keluar dari MSCI untuk review bulan Mei. Jadi nanti pas efektif di bulan Juni, dia mungkin salah satu yang punya potensi downside secara jangka pendek ya. Karena kalau keluar dari MSCI biasanya akan terjadi penurunan yang lebih signifikan nih dibandingkan yang lain. Tapi kalau my friends ingat, beberapa bulan yang lalu gambaran seperti ini juga terlihat di sektor perbankan. Jadi kalau misalnya my friends ingat, waktu itu saya lupa ya, di Tiger Insight bulan bulan Maret atau bulan Februari, kelihatan banget tuh saham-saham perbankannya valuasinya itu murah-murah, upside-nya besar-besar, tapi masih turun terus gitu loh. Karena memang cerita secara makronya, secara dalam negerinya belum sepenuhnya mendukung. Tapi ketika sudah mulai mendukung, mereka mulai mengalami apresiasi. Nah, gambarannya terlihat juga nih di sektor properti nih. Jadi kalau dilihat sangat mungkin sekali sektor properti itu sektor yang laggard ya, atau dia terlambat mengalami kenaikan. Tapi kalau misalnya ditanya, apakah saya langsung beli sekarang atau tidak, my friends tenang aja. Jadi kalau misalnya ngeliat dari keadaan sekarang, harusnya ceritanya akan lebih ke jangka menengah ya. Jadi nggak cuma sehari atau 2 hari atau seminggu atau 2 minggu. Jadi kalau toh pun nanti terjadi koreksi, buat yang nggak ikutan beberapa waktu lalu, masih punya potensi dapat entry point yang bagus. Jadi nggak perlu FOMO, nggak perlu buru-buru, tenang aja. Tapi yang jelas sektor properti salah satu potensi sektor yang akan mengejar ketertinggalan kalau dilihat dari keadaan sekarang. Itu dari poin yang pertama. Nah, dari poin pertama juga, ini memang nggak masuk coverage-nya Maybank, tapi salah satu sektor yang bisa diperhatikan ketika suku bunga dalam negeri ini dipangkas, dan sekali lagi ya, ini juga harus didukung dengan potensi pemangkasan suku bunga di luar sana ya, terutama dari Amerika ya, itu salah satunya adalah bank digital, my friends. Jadi kalau misalnya my friends lihat, beberapa bank digital tuh beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir itu trennya tuh mengalami kenaikan. Nah ini salah satu yang tanda kutip bisa diuntungkan juga. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin bank yang konvensional aja, dia itu diuntungkan dengan pemangkasan suku bunga, apalagi yang bank digital, yang memang secara cost of fund itu dia lebih besar. Jadi ketika pemangkasan suku bunga, tendensinya cost of fund-nya pun bisa lebih rendah. Nah, salah satu contoh yang kalau dilihat momentumnya berangsur-angsur membaik, itu ada di bank digital, salah satunya adalah di Arto. Jadi, kalau ditanya beberapa sektor atau beberapa saham yang menarik dengan keadaan pemangkasan suku bunga apa aja, ada properti, dan salah satu yang mungkin ini cukup volatile ya, dan resikonya juga cukup besar ada di bank digital. Itu adalah, my friends, yang bisa diperhatikan untuk hari ini.